kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Bangun pangkalan militer kecil-kecil, nggak ketahuan kok. Dibangun di pulau-pulau luar, di Kalimantan, Maluku. Sehingga dari 50 saya tingkatkan menjadi 100. Dan sebagian besar adalah tentara yang menyamar apapun dia. Gitu loh. Nah, kemudian saya membuat aturan juga. Tujuannya Pak, saya harus melindungi dong, aset saya udah banyak kok. Iya kan, saya ngeluar duit banyak, kalau nggak dilindungi gimana? Gitu loh. Dan saya juga harus menyelamatkan tenaga kerja saya yang bertugas di situ. Gitu. Setelah itu baru saya akan mencari tempat central of gravity dari negara. Apa itu? Ibu kota? Yes. Yang dalam jangkauan saya. Dan saya masuk di sana, tanahnya sudah saya beli, bangunannya saya beli. Jadi Anda sebagai hanya masuk ke situ, tapi itu punya saya sudah. Tahu. Gitu. Saya kuasai fisik tanahnya. Kan gitu. Saya bentuk pemerintahan boneka. Solve kan agresi saya? Solve nggak? Karena akses strategi saya sudah saya kuasai, baik itu ekonomi, politik, pertahanan, bahkan budaya dan sosial budaya. Iya. Baru setelah matang saya amandemen lagi undang-undangnya. Karena saya udah hampir undang-undang atau undang-undang dasarnya dia undang-undang dasar lah. Oke. Undang-undang dasar saya amandemen lagi sesuai dengan keinginan saya. Bisa itu saya. Dalam rangka puncaknya saya kuasai negaramu, ya kan? Saya kuasai Indonesia ini tanpa sebutir peluru pun sebutir peluru keluar, ya kan? Kemudian penduduk saya sudah hampir berimbang, udah 2/3, ya kan? Sistemnya udah saya buat, dan orang-orang saya yang pengalaman di daerah negara tetangga pinggiran saya itu, saya masukkan lagi situ, kan itu. Karena apa? Peluang, karena di negara itu baru demokrasi, tapi pemudanya diam, sudah saya tidurkan dengan mainan-mainan yang saya buat. Ditidurkan dan sebagainya di mazer. Ya, narkoba, buzzer, segala macamnya. Terakhir saya bilang, kasihan deh lu, gitu kan. Karena lu goblok, kan gitu. Maka gua bisa buat seperti itu. Lu banyak yang punya otak, tapi lu nggak bisa bekerja. Itu saya berpikiran gitu, boleh dong. Kalau udah berhasil, ya kan? Saya jadikan provinsi kayak, ya saya di internasional sih nggak ngapa-ngapain, masih ada negara itu dasarnya masih, tapi undang-undang dasarnya sudah bukan Pancasila lagi. Pokoknya negara itu tidak dikolonialisasi secara de jure tapi secara de facto. Nah kalau udah pemimpinnya semua boneka-boneka saya dari daerah ke bawah, ya kan? Secara politik sudah saya kuasai. Ekonomi juga saya kuasai, mau apa? Nah, ini saya kerjakan bukan 1-2 tahun, bos. Saya proyek ini saya rencanakan 50 tahun. Dan sudah lama saya berjalan ini. Gitu. Tidak ujuk-ujuk. Karena untuk mengakuisisi perusahaan pun kan lama. Apalagi negara dong ini. Gitu. Nah, saya berharap dengan lebih para generasi muda, para orang berpikir, apakah yang saya sampaikan ini terjadi nggak di negara kita? Saya kembali lagi, saya bagi negara Indonesia sekarang ini kan, gitu.
Jadi Pak Gatot sedang bercerita tentang kisah di negeri Konoha. Jadi begitu. Dan saya bicara seperti ini sebenarnya sudah sejak saya Pangkostrat. Oke. Proxy war itu adalah proses akuisisi. Iya. Saya sudah di 59 universitas sampai dengan Lemhanas, Universitas Musamu dari Aceh juga. Tapi mereka lebih hebat. Enggak, intinya nggak mau dengerin lah gitu ya. Iya, dibuatin bulbo. Nah, sekarang mana bisa? Mana ada universitas negeri yang berani mengundang saya bicara? Iya. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Karena cuma bicara bahwa katanya Pak Gatot sakit hati dan lain sebagainya. Iya, wajar-wajar saja mengatakan itu kan. Jangan gitu. Di institusi pun tidak berani. Saya tidak pernah memprovokasi, saya hanya mendirikan fakta-fakta saja. Gitu. Itu begini. Konon katanya Pak Gatot pernah mengirimkan seseorang ya, legend ya pangkatnya sebagai atase militer di negara itu. Dan kemudian ketika dia bersaksi di sidang Anton, beliau mengatakan bahwa ya yang masuk ke sini memang orang yang terlatih dari suku tertentu katanya. Memang begitu Pak ya? Iya. Dia memang saya tugaskan khusus ya untuk mencari data-data. Memang tugas Anda itu seperti itu. Iya. Ya kan? Karena resmi oke lah waktu itu Legend Yayat Sudrajat ya. Iya. Dia banyak tahu dan menginformasikan kepada saya, maka tidak salah pada saat dia sudah jenderal saya jadikan kepala Badan Intelijen Strategis karena atas jasanya dia membongkar itu dengan saya bisa bicara seperti ini. Gitu. Jadi berbekal dari kondisi yang sudah saya tahu, saya menyelidiki ini sejak tahun 2002. Sejak 2002. 2002. Pada waktu itu Pak Gatot apa jabatannya? Masih Letkol, staf pribadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Oke. Iya, kalau kita bicara fase ya atau persentase. Jadi fase ini udah berapa pada gini? Fase terakhir. Ini udah fase terakhir. Tinggal gongnya gitu ya. Iya. Satu fase itu semua fase itu berapa tahun? 50 tahun. 5 tahun. Iya, jadi fase ke-10 ini. Ini fase ke-10. Ya. Kalau kita bikin gini saja, ingat omongan saya, tidak sampai 5 tahun lagi selesai. Tidak sampai 5 tahun lagi. Ya paling-paling kalau udah saya, oh benar ya, Pak Gatot pernah ngomong gitu, paling gitu aja. Dan kita sedih banget dengan negara kita kalau begitu ya. Sebenarnya di dalam undang-undang ini sudah tertulis secara tersirat. Dalam keadaan aman tidak dilarang. Tetapi pada saat diumumkan pandemi ataupun epidemi sekalipun, kalau di dalam undang-undang ini disebut wabah atau kejadian luar biasa, maka akan keluar peraturan pelaksana yang diterapkan oleh pemerintah di suatu negara yang mengikuti pandemi treaty ini. Itu termasuk juknisnya. Coba kita lihat pada saat pandemi yang lalu. Kemarin saya ke Plaza Senayan dan begitu saya naik eskalator gitu, saya tersenyum aja melihat tapak di eskalator tersebut, kiri kanan masih ada ya, dan ada jaraknya ya, itu kan bekasnya masih ada kan? Artinya jejak digitalnya masih ada. Jadi tapak gini, di depannya kosong, lalu kemudian sana kemudian ke depannya kosong, ke kiri zigzag. Jadi di lift nggak ada ya, lift sekarang udah nggak ada ya. Lift saya nggak tahu, saya belum lihat karena saya kebetulan ke eskalator, jadi iyalah. Jadi seperti itu, Pak. Ada satu hal juga yang saya tanyakan ya. Apa yang disampaikan Jenderal itu kan baik ya bagi Indonesia, bagi keselamatan anak-anak bangsa. Pernah nggak membicarakan ini dengan misalnya ya dengan presiden sekali? Kan ini ada presiden elect tuh ya, baik dengan Presiden Jokowi maupun Presiden elect sekarang. Tertarik nggak? Walaupun tadi mengatakan program makan siang gratis yang dikaitkan dengan new imperialisme ya. Sebenarnya saya pernah menyampaikan ini kepada timnya Pak Anies ya. Ya, sebelum debat kelima, terakhir untuk lebih tajam dalam mengupas isu kesehatan. Oh, karena yang 5 kesehatan ya. Mengupas itu. Tetapi saya lihat ya apa yang diperdebatkan itu sebenarnya sudah
mengikuti skenario daripada program SDGs sebenarnya. Sustainable Development itu ya. Goals. Ya. Nah, SDGs itu kan programnya United Nations, Pak. Gitu. Termasuk kalau kita mau bicara Indonesia maju 2045. Coba kalau kita tanya ke belakang, siapa yang membuat program itu? Kenapa bisa tahu-tahu ada di bangsa ini? Ya, pasti kaitannya dengan itu gitu. Ada kaitannya semua. Karena dananya dari mereka. Jadi yang di sini itu sebenarnya hanya apa ya? Copy paste, hanya menjadi pelaksana, Pak. Bukan sebagai kreator bukan. Jadi itu seperti itulah bangsa kita saat ini. Jadi saya yakin betul bahwa bangsa kita ini sebenarnya sama sekali tidak berdaulat. Neoliberalisme itu dikendalikan oleh sistem. Sistem yang melakukan tujuannya secara TSM. Gitu, Pak. Jadi saya izin kembali lagi Pak sedikit, Pak, tadi mengenai adanya rumors di media bahwa saya menyebar hoax karena disebut tidak ada larangan untuk menggunakan herbal. Ya. Di dalam undang-undang ini saya bacakan saja sedikit. Di dalam pasal 1 itu di poin 12 ya. Itu disebutkan bahwa definisi bahan alami itu sama dengan sediaan farmasi. Kemudian di poin 17 itu harus melalui pembuktian secara empirik atau ilmiah. Ya kalau kita lihat kalau tidak dibuktikan berarti tidak bisa dipakai. Gimana dengan mbok-mbok yang bawa itu? Pembuktian ilmiahnya nggak ada, karena memang kan sistem ini dilakukan untuk membenarkan apa yang mereka akan jual, apa yang akan mereka lakukan melalui naskah akademik kan gitu kan selama ini. Jadi melegalisasi sesuatu yang mereka inginkan. Itu. Kemudian juga di dalam pasal 4 perlu diketahui bahwa di dalam ayat kedua dikatakan dikecualikan dalam keadaan pandemi. Jadi yang tadinya normal boleh dikecualikan dalam keadaan pandemi untuk melakukan perawatan mandiri atau pengobatan mandiri. Gitu. Terus kemudian di dalam pasal di poin di ayat 3-nya pasal 4 ayat 3 kita tidak boleh menolak manakala sudah ditentukan standarnya oleh mereka. Dan terakhir itu di dalam pasal 138 kalau mau dibuka sampai 144 itu semuanya nanti harus distandarisasi dan akan diatur kemudian dengan menggunakan peraturan pemerintah. Gitu. Jadi supaya paham, dan lebih parah lagi di dalam pasal 403 dan apabila kita melanggar dianggap menghalang-halangi. Di pasal 400 dikatakan menghalang-halangi. Dan pasal 446 itu sanksinya 500 juta. Tetapi bagi yang mengedarkan itu diberikan sanksi 5 miliar. Untuk biar menjadi concern kita ya. Pasal berapa saja yang dianggap bermasalah, nggak usah sebutkan. Biar saya bisa kita ulangi lagi nanti kan. Pasal berapa? Pasal 1 poin 12. Ini ntar undang-undangnya dulu. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ya. Pasal-pasal yang perlu diperhatikan pasal berapa? Pasal 1. Pasal 1, poin 12 dan 17. Poin 12 dan 17. Pasal 4. Pasal 4 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Kemudian pasal 138 ayat 2. Pasal 138 ayat 2 dan 4. Ya. Kemudian pasal 141. Pasal 141. 141 ayat 1. 141 ayat 1. 140 ayat 2 dan 5. 140 ayat 2 dan ayat 5. Ya. Pasal 143. Pasal 100. Oh, enggak. Pasal 143 enggak usah, itu masalah izin usaha. Pasal 144. Pasal 144. Ya. Pasal 400. Pasal 400. Dan pasal 435 serta 446. Pasal 435 dan pasal 446. Itu sobat era sekalian ya, yang pasal-pasal yang perlu kita baca, underline ya, highlight. Saya sengaja berkaitan dengan obat sediaan farmasi bahan alami. Ketersediaan sediaan farmasi bahan alami ya, herbal kalau kita bilang ya. Ya, kita bilang herbal itu. Gitu.